Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh-solehah? Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, hari ini kita belajar lagi tema 6, subtema 3 dan 4 tentang energi alternatif. Sebelumnya kita sudah belajar tentang sumber energi, perubahan energi. Nah, sekarang kita belajar tentang energi alternatif. Apa itu energi alternatif? Sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma yassir wa la tu'assir. Ya Allah, permudahlah kami dan jangan dipersulit. Amin. Sekarang kita masuk ke materi. Energi alternatif. Apa itu energi alternatif? Energi alternatif adalah energi yang berfungsi sebagai pengganti bahan bakar fosil dengan tingkat polusi yang rendah. Bahan bakar fosil merupakan bahan bakar yang tidak diperbaharui sehingga jumlahnya akan terus mengalami penurunan seiring menggunakan bahan bakar yang meningkat. Contoh bahan bakar fosil ada gas alam, batu bara, dan minyak bumi. Gas alam, batu bara, dan minyak bumi merupakan bahan bakar fosil yang tidak bisa diperbaharui, sehingga jika kita gunakan terus-menerus gas alam, batu bara, dan minyak bumi, maka jumlahnya akan sering atau terus menurun seiring penggunaan bahan bakar yang meningkat. Sumber energi alternatif yang dapat digunakan adalah panas bumi. Apa itu panas bumi? Mari kita simak baik-baik. Energi alternatif panas bumi. Perhatikan baik-baik gambar berikut ini. Nah, kira-kira ini gambar apa ya? Ya, benar, ini adalah penyulingan dari panas bumi. Seperti yang kita tahu, atau kalian belum tahu, bahwa bumi terdiri dari berbagai lapisan. Lapisan kulit bumi merupakan lapisan keras dengan ketebalan kira-kira 15 km. Wah, tebal sekali ya. Di bawah lapisan keras itu terdapat cairan yang panas. Panas tersebut dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Biasanya digunakan untuk pembangkit listrik, yaitu pembangkit listrik tenaga panas bumi. Caranya, panas bumi itu digunakan untuk memanaskan air dengan jumlah yang banyak sehingga menghasilkan uap. Uap dikumpulkan kemudian disalurkan untuk memutar turbin yang terhubung dengan generator. Generator menghasilkan listrik. Listrik tersebut kemudian disalurkan melalui kabel ke tempat orang-orang yang membutuhkan. Secara singkatnya bisa kalian lihat di gambar sebelah. Di situ ada gambar generator dan generator tersebut yang akan menghasilkan listrik. Kemudian listrik itu akan disalurkan kepada penduduk yang membutuhkan. Saya lihat di situ ada apa aja di situ? Ada tangki uap, ada tangki reaktor, ada pompa, ada air pendingin, dan terakhir ada listrik. Ternyata listrik yang kalian tahu bisa dibuat dari panas bumi. Panas bumi bisa menghasilkan uap dan kemudian uap itu akan digunakan sebagai pembangkit listrik. Selain energi alternatif dari panas bumi, ternyata ada tanaman yang bisa digunakan sebagai sumber energi alternatif loh soleh-soleha, yaitu tanaman jarak pagar namanya. Tanaman jarak pagar merupakan tumbuhan semak berkayu yang banyak ditemukan di daerah tropis, seperti di daerah kita. Kita memiliki iklim tropis, jadi otomatis kita memiliki banyak sekali tanaman jarak pagar. Tumbuhan ini dikenal sangat tahan kering dan mudah diperbanyak dengan cara stek. Lama dikenal sebagai bahan pengobatan,
saat ini jarak pagar makin mendapat perhatian sebagai sumber bahan bakar hayati untuk mesin diesel karena kandungan minyak bijinya. Kenapa disebut sebagai bahan bakar hayati? Sebab jarak pagar merupakan tumbuhan. Tumbuhan sebagai yang kita tahu, tumbuhan termasuk makhluk hidup. Proses pengolahan minyak jarak untuk menghasilkan biodiesel relatif mudah. Nah, sumber energi alternatif dari tanaman jarak merupakan energi yang ramah lingkungan loh, karena sisa pembakaran mesin menghasilkan emisi gas buang, asap, dan partikel yang lebih rendah daripada solar. Selain itu, dengan memproduksi dan menggunakannya dalam skala besar, berarti membuka kemungkinan penanaman kembali lahan-lahan kritis sehingga menambah jumlah sumber penghasil oksigen dan mengurangi karbon dioksida. Kenapa? Sebab jarak pagar merupakan tumbuhan. Sebagaimana yang kita tahu, tumbuhan adalah sumber penghasil oksigen dan juga tumbuhan mengurangi karbon dioksida. Nah, tanaman jarak pagar ini memiliki intensitas sebagai sumber energi alternatif yang sangat ramah lingkungan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, eco-friendly and green building, seperti yang kalian lihat pada gambar berikut ini. Sebab tanaman jarak pagar merupakan bahan bakar hayati, sehingga ia lebih ramah lingkungan daripada bahan bakar fosil seperti batu bara, gas alam, dan minyak bumi. Nah, jadi sekarang kalian sudah tahu bahwa tanaman pun bisa digunakan sebagai sumber energi alternatif. Salah satunya adalah tanaman jarak pagar. Sumber energi terbagi menjadi dua, yaitu sumber energi yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Saat ini, sebagian besar masyarakat Indonesia masih bergantung pada sumber energi yang tidak dapat diperbaharui, seperti pertalite, solar, dan premium. Pasti kalian tahu apa itu pertalite, solar, dan premium? Ya, ketiga bahan bakar tersebut sering kita temui di pom bensin untuk mengisi motor ataupun mobil kita. Jumlah sumber energi tersebut dengan jumlah penggunaan makin lama menjadi tidak seimbang. Hal ini yang mengharuskan kita untuk melakukan penghematan energi. Hemat energi harus dimulai dari diri sendiri. Dengan melakukan penghematan energi, berarti sudah minimalisir pemborosan energi serta biaya. Masyarakat memilih menggunakan energi alternatif sebagai bentuk kewajibannya untuk menjaga dan melestarikan sumber daya energi. Seperti kita menggunakan tanaman jarak untuk menggantikan pertalite, solar, dan premium, dan juga menggunakan panas bumi untuk menghidupkan listrik. Selain itu, juga menjaga ketersediaan sumber energi di bumi. Penggunaan energi alternatif dapat membawa dampak positif bagi manusia dan bumi. Nah, soleh-soleha, kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Tadi kita belajar apa ya? Nah, iya, kita belajar tentang sumber energi alternatif. Kita sudah belajar tentang sumber energi alternatif, yang mana sumber energi alternatif tersebut bisa menggantikan sumber energi yang terbuat dari bahan bakar fosil. Seperti yang kita pelajari tadi, ada gas alam, batu bara, dan minyak bumi. Semua energi tersebut tidak bisa diperbaharui, maka kita harus menggantinya dengan energi alternatif, karena semakin lama energi yang kita gunakan akan semakin habis. Untuk besok kita akan belajar tentang matematika. Oleh karena itu, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya, soleh dan soleha. Jangan lupa kalian meninggalkan komen kalian, yaitu dengan menuliskan nama kalian di akun YouTube Ustazah atau di video ini. Jangan lupa ya, sebab nama kalian itu akan Ustazah jadikan absen. Terima kasih soleh solihah. Sebelum kita tutup, kita baca hamdalah sama-sama.
Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih soleh-soleha. Sampai jumpa.